Pagi teknik. Perkenalkan, Erik dari kelompok 10. Di sini bersama dua rekan saya. Saya Sultan Gofur dari Teknik Kimia Angkatan 2025. Perkenalkan, saya Latifah Syatami dari Teknik Kimia. Oke, next. Kemudian ada deskripsi masalah. Jadi identifikasi variabel kuncinya yaitu yang pertama adalah cahaya alami. Itu berkaitan dengan intensitas, arah, waktu. Habis itu ada pola okupansi, yaitu jumlah orangnya, lokasinya, aktivitas. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan pencahayaan, yaitu ada target, lux, per aktivitasnya. Kemudian yang keempat ada konsumsi energinya, daya lampu, dan durasi penggunaan. Habis itu ada detail meja, kursi, sofa, dan fungsi-fungsi ruangnya. Habis itu ada ergonomi, jarak pandang, kenyamanan visual. Kemudian tujuannya adalah menyelesaikan intensitas pencahayaan buatan berdasarkan cahaya alami dan aktivitas. Yang kedua adalah merekomendasikan dan penataan ulang furnitur untuk memaksimalkan pemanfaatan cahaya alami dan kenyamanan. Yang ketiga adalah mengurangi konsumsi energi tanpa mengorbankan kenyamanan. Yang keempat ada tantangannya, itu yang pertama ada konflik kepentingan, kenyamanan versus efisiensi energi, misalnya lampu redup, hemat energi tapi kurang. Yang kedua ada dinamika waktu, cahaya alami berubah setiap saat tentunya. Yang ketiga adalah keberagaman aktivitas. Yang keempat adalah keterbatasan mistakes. Next. Oke, selanjutnya adalah pattern recognition. Di sini saya membagi menjadi dua. Yang pertama adalah pola pengulangan atau iterative processes dan juga pola tugas bersyarat atau conditional tasks. Next. Oke, yang pertama adalah iterative processes. Di sini ada dua. Yang pertama adalah siklus pemantauan waktu lingkungan nyata. Algoritma akan terus-menerus lalu membaca data dari sensor mengenai kesediaan cahaya alami yang berupa waktu yang berbeda sepanjang hari. Dan juga mendeteksi pola operasi pengguna. Yang kedua adalah iterasi evaluasi tata letak ruang. Nah, saat mencari posisi monitor yang paling optimal, algoritma akan melakukan perulangan untuk menghitung skor ergonomi dan kenyamanan dari berbagai kemungkinan kombinasi tata letak, hingga menentukan susunan dengan nilai tertinggi. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah conditional task. Yang pertama adalah pola adaptasi aktivitas pengguna. Nah, contohnya ya, jika pola otomasi menunjukkan pengguna sedang bekerja, maka sistem akan menyesuaikan pencahayaan buatan untuk menjadi lebih terang dan merekomendasikan furnitur dengan area dengan cahaya alami yang terbaik. Selanjutnya adalah pola pemanfaatan cahaya alami atau daylight harvesting. Nah, contohnya adalah jika intensitas cahaya alami dari luar sudah mencukupi target pencahayaan ruangan, maka alam pembuatan akan diturunkan intensitasnya atau dihentikan sama sekali guna mengurangi konsumsi energi. Yang terakhir adalah pola deteksi kekosongan. Contohnya adalah jika sensor tidak mendeteksi adanya okupansi di dalam ruangan selama infrastruktur tertentu, maka sumber daya alam buatan akan dimatikan secara otomatis. Next. Baik, selanjutnya adalah data representation. Perkenalkan kembali, saya Latifah Syatami. Data representation ini ada data yaitu intensitas cahaya alami atau lux, ini dari cahaya matahari, tipe datanya numerik, menggunakan sumber sensor cahaya, contoh nilainya itu rendah, sedang, dan tinggi. Yang kedua adalah waktu jam menit, menggunakan tipe data kategori sistem jam, nilainya seperti pagi, siang, dan malam. Yang ketiga adalah aktivitas, bisa dari input pengguna atau jadwal, dan tipe datanya kategori, misalnya kerja, santai, tidur, dan sebagainya. Yang keempat adalah orang, itu boolean. Boolean itu seperti instruksi yang outputnya itu mempunyai dua kemungkinan untuk, yaitu ada dan tidak ada. Sumbernya dari kamera. Yang kelima adalah posisi furniture, tipe datanya numerik atau koordinat, sumbernya dari tata letak. Yang terakhir adalah daya lampu atau watt, atau sumbernya spesifikasi dari lampu. Contoh nilainya adalah terang, redup, mati. Tipe datanya menggunakan numerik. Nah, ini contoh data representation dengan kondisi. Misalnya, waktu pagi aktivitasnya itu kerja, cahaya alami atau cahaya mataharinya tinggi, terdapat orang dan lampunya redup, dan sebagainya. Selanjutnya adalah abstraction, di mana kita hanya fokus pada variabel yang penting saja. Untuk studi ini yaitu variabel pentingnya yaitu waktu, aktivitas, keberadaan orang, cahaya alami, dan posisi furniture. Untuk variabel yang tidak penting yaitu warna dinding, merek furniture, merek lampu, dan dekorasi kecil. Nah, pada abstraction ini kita fokus pada variabel utama yaitu cahaya alami, okupansi, target, lux, dan posisi. Untuk variabel yang tidak penting kita dapat abaikan.
Selanjutnya adalah data identification. Yang pertama adalah input. Inputnya itu berupa variabel-variabel yang penting. Outputnya adalah pengaturan setting lampu dari 0 sampai 100%, layout, rekomendasi pergeseran furniture jika diperlukan. Untuk data yang dihitung dalam program yaitu tingkat pencahayaan optimal dari lampu. Kemudian ada algoritma, karena masalah ini membutuhkan proses yang cepat dan produktif. Kita gunakan role-based system untuk algoritma genetika untuk optimasi tata letak yang dijalankan secara periodik, misalnya setiap minggu. Di sini kita fokus pada bagian pencahayaan yang adaptif. Oke, nextnya ada di flowchart. Mungkin biar lebih gampang sekali kita buat melihat gimana cara kerja algoritma ini. Oke, pertama mulai, kemudian ada di proses baca sensor, di proses baca sensor cahaya dan juga okupansi. Nah, nextnya adalah pertanyaan apakah ruangan kosong. Jika iya, maka kita matikan lampu dan proses selesai. Jika tidak, kita tentukan aktivitas, tentukan target lux, dan juga hitung kekurangan cahaya. Selanjutnya, apakah kekurangan itu kurang dari threshold? Jika iya, pertahankan kondisi lampu. Jika tidak, hitung intensitas proporsional, batasi ke min max, kalian perindahkan nomor, tunggu interval, dan ulangi proses. Boleh di next. Selanjutnya yaitu algoritma yaitu Bezier-Code. Secara keseluruhan dia mengatur pencahayaan ruangan secara otomatis. Dalam sistem dia membaca data dari sensor seperti cahaya alami, keberadaan orang, dan aktivitas di ruangan. Kemudian setelah sistem menghitung kebutuhan cahaya, jika cahaya alami sudah cukup, maka lampu dimatikan. Namun jika cahaya belum cukup, lampu dinyalakan dengan intensitas tertentu. Nah, proses ini akan diulang setiap 5 menit agar pencahayaan tetap nyaman dan juga hemat energi. Oke, selanjutnya ada pengujian data dengan sampel. Oke, kita bisa contoh di skenario 1, yaitu di ruang kantor siang hari. Inputnya ada cahaya alami sebesar 400 lux, dan ada okupansi dan aktivitas sedang bekerja. Nah, target luxnya berapa? Target luxnya adalah 500. Perhitungan berarti kita membutuhkan 500 dikurangi 400, yaitu 100 lux. Nah, dengan lampu A yang maksimalnya 300 lux, kita harus ngeset 100 per 300 karena kekurangannya kan 100 kali 100%. Nah, berarti kita dapat value yaitu 33% buat lampunya. Sama dengan lampu B, di set di 33%. Outputnya apa? Outputnya adalah lampu mencapai menyala 33% dan cukup untuk mencapai threshold 500 lux. Ya, kemudian ada analisis kompleksitas BICO. Ya, ini ada loop utama ini berjalan terus dengan interval tetapnya, kompleksitasnya tergantung jumlah lampunya. Di dalam loopnya ini kita melakukan literasi sebanyak N lampu, operasi lainnya itu konstan. Jadi BICO dalam operasi ini adalah N di setiap literasi atau N sama dengan jumlah lampu. Jadi kasus terburuknya sama. Jadi kalau misalnya N-nya 100 berarti kita harus memproses 100 kali gitu. Jadi kesimpulannya adalah efisien untuk jumlah lampu yang terbatas, misal di bawah 100 gitu. Nah, kesimpulannya dari case study ini yaitu solusi yang diusulkan menggunakan pendekatan yaitu role based untuk pencahayaan adaptif dan algoritma genetika untuk optimasi tata letak. Misalnya sistem mampu menyeimbangkan kenyamanan dan juga efisiensi energi. Kompleksitas algoritma memungkinkan respon yang real time dan pengujian menunjukkan hasil sesuai dengan harapan. Demikian presentasi dari kami kelompok 10 untuk case study 12. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.